Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kalau yang kita coba buka project kita dulu ya. Kita buka project kita. Kita buka yang kemarin ya, yang kerawanan. Project kerawanan. Ya, nah ini punya kita kemarin ya. Yang kita layout. Nah, coba kita buka uh, layout manager ya, layout manager. Kita buka ya. Nah, ini adalah layout kita yang kemarin ya, layout kita yang kemarin gitu. Nah, eh, kemarin kita membuat ini berproses hampir 2 jam ya. Ya. Jadi eh, cukup lama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kemarin kita lakukan itu sebenarnya adalah kita membuat template ya, template untuk peta kita berikutnya gitu. Ya. Jadi apa yang kemarin kita lakukan itu selama 2 jam itu sebetulnya di pembuatan peta yang berikutnya itu tidak mengambil waktu sebanyak itu ya. Jadi tidak, hitungan matematisnya tidak, oh kalau kemarin bikin satu peta 2 jam berarti kalau bikin 10 peta berarti 2 jam itu kan 60 menit ya, maksudnya 120 menit, berarti 1200 menit kalau kita bikin 10 peta. Nggak gitu hitungannya ya. Bahwa eh, peta pertama itu adalah peta yang nanti akan jadikan template, makanya kita perlu bersungguh-sungguh untuk membuat template yang terbaik ya. Selanjutnya ketika kita sudah punya template ini, kita membuat peta yang lain itu eh, bisa dikatakan nanti kurang 5 menit sudah selesai ya. Terus kurang 5 menit bisa kita buat. Nah, oke, kita sekarang kita balik lagi ke sini ya. Jadi pertama adalah ini semuanya dalam kondisi frozen, artinya sudah di lock ya, baik peta besarnya maupun insetnya ini sudah di lock ya. Supaya apa, supaya nanti ketika kita mengganti tampilan ini dia tidak berubah gitu ya. Jadi penting itu ya. Jadi pastikan bahwa setiap kali kita selesai di dalam satu peta, pastikan bahwa peta itu sudah kita kunci semuanya ya. Jadi ininya nih harus kita pastikan kita kunci semuanya gitu ya, kita lock gini ya, ini di lock, kemudian yang insert juga lock juga gitu ya. Itu penting ya, karena kalau kita nanti lanjut ke peta berikutnya, kalau masih belum di lock, nanti peta kita akan berubah nih tampilannya, layout kita nih mengikuti tampilan yang di halaman yang tadi gitu ya. Jadi itu penting. Oke, nah sekarang misalnya saya ingin membuat peta, ini kan peta peta diare ya. Misalnya saya ingin membuat peta yang lain, misalnya saya ingin membuat peta keluarga miskin ya. Ini berarti ini saya insert, saya matikan dulu ya, saya matikan dulu. Nah kemudian saya mau buat peta keluarga miskin. Nah ini zoom ya, zoom to layer. Nah, begini, zoom to layer, klik kanan, zoom to layer. Nah ini sekarang peta kita yang ini ya, peta kita yang ini, yang mau kita buat petanya, yang mau buat kita layout, yang mau kita buat layoutnya gitu ya. Jadi yang tadi diare kita matikan, tadi kan diare nyala ya, kita matikan. Sekarang kita nyalakan yang keluarga miskin ya. Nah peta yang tertampil di sini adalah yang akan kita buat layout berikutnya gitu ya. Oke, nah langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke layout manager ya, kita masuk ke layout manager, project layout manager ya. Nah kemudian peta diare ini kita klik, terus kemudian kita duplikat. Jadi peta diare ini kita klik, kita duplikat ya. Nah kita kasih nama apa nih sekarang nih? Misalnya kita kasih nama adalah
peta keluarga miskin. Ya, namanya kita namakan peta keluarga miskin. Oke. Ya. Oke, sudah. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Tampilannya masih peta diare, ya. Tampilan masih peta diare, tapi ini namanya sudah kita ganti menjadi peta keluarga miskin, ya. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah ini eh, kita buka kunciannya. Jadi ini peta utamanya, ini nih peta besar ini, ya. Ini kita buka kunciannya nih, kita klik, kemudian kita buka kunciannya. Oke. Nah, kemudian kita kunci lagi. Gitu. Jadi sekarang peta kita ini sudah mengikuti tampilan yang di halaman sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain nggak perlu kita ganti. Yang perlu kita ganti hanya ini, peta ini, ya. Kemudian judul, kemudian keterangan. Yang lain-lain ini grid, inset, skala, dan keterangan-keterangan ini nggak perlu kita ganti. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Nah, misalnya sekarang kita ganti namanya misalnya dengan distribusi keluarga miskin. Sini ya, distribusi keluarga miskin. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Kemudian keterangan. Keterangan diganti. Klik ya keterangan. Nah, kita apa namanya? Centang dulu auto update-nya. Auto update dicentang dulu. Nah, ini ya. Terus kemudian untuk mengedit ini auto update-nya dimatikan kembali. Jadi kalau misalnya ini masih aktif auto update-nya, ini tombol-tombol editing di bawah ini nggak fungsi, ya nggak nyala. Tapi kalau auto update-nya sudah dimatikan, maka yang tombol ini di bawah ini fungsi, ya aktif gitu ya, menyala. Nah kemudian yang di area ini kita hapus ya, di area ini kita hapus. Kemudian kerawanan di area ini kita hapus. Pneumonia ini ya, kerawanan diare kopi dihapus juga. Kemudian pneumonia diare dihapus, ini juga dihapus, inset juga dihapus. Udah ya. Oke. Ya. Ini sudah peta kedua. Berapa menit? Kita mengerjakan yang ini? 3 menit, 4 menit. Jadi kalau kita sudah punya template awal ini satu yang kita buat selama mungkin 2 jam, ya. Peta kedua, ketiga, ke-10, ke-20, ke-40, kalau kita bikin peta sebanyak itu, prosesnya masing-masing peta itu kurang dari 5 menit. Karena sudah punya template-nya. Gitu ya. Jadi triknya begitu. Ya. Tapi trik ini nggak usah orang lain tahu. Dalam artian misalnya gini. Misalnya kita ujian skripsi gitu ya. Ya yang kita kasih tahu ya saya proses membuat template ini 2 jam. Udah itu aja. Ya. Tapi yang berikutnya nggak usah dikasih tahu ke penguji. Ya kan? Tapi benar kan? Template kita bikin kan 2 jam. Benar ya? Nah, ketika nanti dia mungkin akan berhitung, wah kalau misalnya ada 10 template, berarti berapa lama kamu ngerjainnya? Gitu. Tapi biarin aja, itu bagian dari rahasia kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita diapresiasi. Ya. Jadi yang kita sampaikan itu misalnya gini, oh ini buat template ini kemarin saya bikin template yang pertama, yang peta template ini 2 jam misalnya.
ya kan? Udah stop aja di situ, sampai di situ, nggak usah diceritain. Tapi peta kedua, ketiga, keempat seterusnya itu saya bikin kurang dari 5 menit, nggak usah diceritain yang bagian itu. Ya, itu menjadi rahasia kita aja. Ya, seperti itu ya. Ya itu bercanda ya. Kalau misalnya dosennya mau kita diajarin ya diajarin gitu ya. Tapi maksudnya untuk kalau misalnya nggak ditanya ya nggak perlu dijawab gitu ya. Jadi artinya gini, pembuatan peta itu yang paling susah itu memang dibikin template-nya di awal. Ya, di mana-mana yang namanya membuat eh, satu fondasi ya, itu pasti paling susah. Tapi ketika fondasi itu sudah ada, selanjutnya itu membangun itu lebih ringan. Ya, jadi fundamennya, dasarnya itu adalah kita membuat template. Kalau template itu sudah ada, maka peta-peta selanjutnya itu menjadi lebih mudah untuk kita buat. Gitu ya. Oke, jadi tadi kita template bikin 2 jam, tapi untuk membuat peta yang kedua ini kita selesai dalam kurang dari 5 menit. Oke, nah sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini dikunci dulu ya. Jadi yang peta ini dikunci, lock layers, kemudian yang inset juga dipastikan terkunci. Ya, oke. Nah sekarang kita berangkat ke peta berikutnya. Misalnya sekarang bikin peta kerawanan diare. Ya, jadi eh, olahan dari data diare dan keluarga miskin. Ya, nah kita bikin duplicate lagi, duplicate ya, duplicate nih dari layout manager, duplicate. Yang ketiga adalah peta kerawanan diare. Iya, kerawanan diare. Hati-hati jangan kepleset ya. Kerawanan diare. Oke. Nah, sama ya. Ini sudah muncul lagi nih peta yang sebelumnya. Ya, tapi judulnya sudah kita atur peta kerawanan diare. Ya. Coba diklik. Nah, diklik petanya, diklik peta ini ya. Kemudian layernya di unlock. Kemudian langsung di lock lagi ya. Langsung di lock lagi. Jadi ini ya. Jadi di unlock itu untuk merefresh tampilan sesuai dengan tampilan yang di sini di halaman sebelumnya. Bapak, saya di insert peta kecil itu ada nama kelurahan-kelurahannya, Pak. Insertnya belum dikunci. Ya. Dari yang pertanyaan pertama ya, Pak? Oh. Insertnya nggak dikunci. Insert dikunci dulu. Ya. Saya nggak berubah, Pak.
Oke, bisa ya. Jadi ini kuncinya adalah di kunciannya. Kuncinya. Ya. Kalau lupa mengunci, disitulah mulai bencana. Ya. Disaster starts when you forgot to lock your layers. Bencana dimulai ketika kita lupa untuk mengunci layer-layer itu. Karena apa? Karena dia akan mengikuti tampilan yang ada di halaman sebelumnya tadi. Gitu ya. Jadi hal yang paling penting vital dalam layouting ini adalah kunci. Ya. Selebihnya itu kan nggak masalah ya, gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi poin yang harus kita perhatikan betul, bahwa semua itu harus terkunci. Semua yang berbentuk peta ini ya, misalnya ini ya, insert, kemudian ini harus terkunci posisinya. Ya, nggak bisa kita abaikan. Ya, itu yang bencana dimulai dari situ. Ketika kita lupa, ya, maka berubahlah peta kita. Ya, jadi itu ya, saya menekankan itu ya, untuk diingat, jangan sampai lupa untuk mengunci. Gitu. Oke, berikutnya ini keterangan diganti ya, menjadi auto update-nya dinyalakan dulu, kemudian dimatikan lagi ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita hapus ya. Diare kita hapus, keluarga miskin kita hapus. Kemudian ini kita hapus juga, pneumonia. Nah, yang lain-lain kita hapus ya. Nah, ya. Nah, kemudian judul ya. Judul kita ganti juga. Distribusi kerawanan diare. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ini kita cek lagi selalu ya, double check. Ini peta besar kita sudah dikunci belum? Ya, lock layers nih. Kemudian ininya juga kita udah lock layers dulu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau misalnya kita kembali ke sini dulu ya. Ini kalau sebelumnya kan kita bikin grafik yang double gini ya. Kayak misalnya ini untuk bar ya. Kemudian ini untuk pie gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat satu bentuk korelasi? Ya. Jadi bagaimana? Ini contoh nih. Ini ada diare, kemudian ada keluarga miskin. Nah, kita ingin tampilkan kedua data tersebut di dalam satu peta. Ya. Jadi seolah-olah kita sedang menganalisis secara korelasi, atau kalau statistik itu bivariate analysis. Ya, analisis bivariate. Analisis bivariate itu adalah mengaitkan satu variabel X dengan satu variabel Y. Satu variabel independen dengan satu variabel dependen, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kalau di sini kita akan bawa itu untuk bisa kita lihat secara spasialnya bagaimana. Ya. Jadi kita ingin menampilkan ya, ini kan keduanya adalah variabel dependen ya, penyakit kan ini ya, yang ini nih tampilan ini, pneumonia diare, kemudian pneumonia diare. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan, misalnya ini adalah variabel dependennya, kemudian ini adalah variabel independennya dalam satu tampilan peta. Ya. Oke, ini saya coba share dulu ya. Kalau nggak salah saya ada slide-nya. Ada contoh ya.
Nah, ini ada contoh korelasi peta ya. Nah, contoh korelasi peta itu seperti ini. Ya. Jadi ini ada apa? Ini ada peta yang warna hijau gradasi ini adalah ketinggian, ya, ketinggian. Kemudian yang bar ini adalah jumlah kasus DBD. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, wilayah-wilayah yang tinggi, bukit, ya, ini yang warna gelap ini berarti wilayah yang tinggi. Ini cenderung kasus DBD-nya sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini, yang wilayah yang DBD-nya, yang ketinggiannya itu rendah ya, kurang dari 100 meter di atas permukaan laut, itu justru DBD-nya banyak. Gitu. Nah, ini kalau dianalisis secara kolerasi, ada hubungan. Bahwa semakin tinggi wilayah itu dari permukaan laut, maka semakin sedikit kasus DBD-nya. Kenapa? Karena nyamuk DBD itu punya wilayah kesesuaian untuk hidup, habitat. Semakin tinggi, semakin dingin suhunya. Nah, nyamuk DBD itu tidak bisa bertahan di suhu yang dingin, gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Wilayah-wilayah yang tinggi di gunung misalnya gitu, itu nggak ada kasus DBD. Ya. Tapi semakin ke perkotaan, semakin ke daerah yang rendah, perkotaan itu semakin banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh kita membuat korelasi peta. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita bayangkan ini kan ini atribut tabelnya ada kolom nama kecamatan. Bayangin ya. Dibayangkan ada kolom nama kecamatan, kemudian sebelahnya ada kolom kasus DBD berdasarkan kecamatan, sebelahnya lagi adalah ketinggian kecamatan. Ketinggiannya, rata-rata ketinggian kecamatan itu di atas permukaan laut. Ini kan berarti ada tabel Excel-nya. Berarti kalau misalnya begitu, tabel ini bisa dianalisis juga secara statistik dengan korelasi, analisis korelasi. Artinya apa? Bisa juga dianalisis dengan misalnya SPSS atau aplikasi statistik yang lain. Keluar nanti R-nya berapa, ya kan? Kemudian keluar nanti apakah dia signifikan atau enggak. Kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,05 berarti nggak signifikan. Tapi kalau lebih kecil daripada itu berarti signifikan, kan begitu ya. Kalau kita bicara p-value, gitu. Nah, yang selama ini yang kita lakukan itu adalah kita mencari p-value, ya. Kemudian dilihat nanti R-nya berapa, ya. R-nya apakah negatif atau positif? Kalau ini berarti R-nya, kalau lihat di sini berarti apa? R-nya gimana? Semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin rendah kasusnya, berarti R-nya gimana hubungannya? R-nya negatif. Karena berbanding terbalik ya. Kalau misalnya R-nya positif, berarti hubungannya positif ya, berarti semakin banyak semakin tinggi ketinggiannya, semakin banyak kasusnya, kan begitu. Itu positif. Kalau ini berarti R-nya adalah negatif. Ya. Nah, itu kita coba tampilkan di dalam peta. Ya, di dalam peta dengan namanya adalah korelasi peta, gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita bikin untuk yang diare ini, ya. Diarenya kita bikin dengan bar, ya. Kemudian jumlah keluarga miskinnya kita bikin dalam bentuk ini, warna-warni gradasi, ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Ya, jadi ini menggabungkan antara dua tadi, ya, antara dua tadi. Nah, kalau untuk multi di peta belum bisa terakomodir.
Karena dimensinya apalagi? Ya, kalau ini kan area untuk variabel ini variabel independennya, ya kan? Kemudian yang bar itu adalah untuk variabel dependennya. Terus variabel independen yang kedua, apakah bisa dimasukkan ke sini? Nggak bisa, karena nggak ada lagi dimensinya, udah habis, ya kan? Apalagi, maksudnya mau ditampilkan dalam apa? Warna, mau ditampilkan dalam apa? Gitu ya, udah nggak bisa. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah lebih dari 3 variabel di sini ditampilkan, itu menjadi ruwet, pertanyaan nggak kelihatan. Ya, jadi yang paling ideal pas itu adalah kita sampai bivariat untuk menampilkan dengan korelasi peta. Ya, kalau multi ya udah itu cukup nanti di statistik aja gitu, nggak usah dipetain maksud saya. Ya, karena visualisasinya itu juga nanti akan menjadi nggak jelas gitu ya, terlalu rame gitu. Ya, jadi cukup sampai bivariat aja. Oke, kita coba ya. Misalnya kita sekarang mau menampilkan keluarga miskin sebagai alasnya, ya, gradasi warnanya. Kemudian yang di atas itu adalah diarenya. Gitu. Nah, coba kita lihat, kita bikin ya. Ini kita duplikat dulu, duplikat layer, gini. Kemudian ini juga, oke, gini ya. Kemudian diare juga kita duplikat juga ya. Diare kita duplikat. Ya. Jadi sebenarnya yang kita tampilkan itu adalah 2 layer secara bersama-sama. Jadi layer diare kopi dengan layer keluarga miskin kopi itu nanti akan kita tampilkan bersama-sama. Kita akan checklist bersama-sama. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan keluarga miskin kopi. Ya, keluarga miskin kopi ini sudah warnanya sudah oke begini ya. Nah, kemudian diare kopi, nah ini yang kita ubah. Kita ubah menjadi bar. Klik. Nah, simbologi kita ubah, diagram kita ubah menjadi bar, histogram. Ulang ya. Jadi yang keluarga miskin kopi ini sebagai alas, sebagai variabel independennya sudah siap. Ya. Tinggal sekarang kita memasukkan variabel dependennya, mengotak-atik, maksudnya menyesuaikan variabel dependennya, tampilannya. Ya. Kan tampilannya awalnya kan begini, ya kan? Nah, ini sekarang kita ubah menjadi bar, diagram bar. Gitu ya. Klik kanan, properties. Jadi ini adalah next level dari visualisasi. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah paham bagaimana itu membuat diagram, kemudian sudah paham juga kita untuk membuat warna-warni gradasi, next levelnya adalah bagaimana mengcombine 2 itu. Jadi ini kemampuan next level ya, level berikutnya gitu, ya, advance. Ya, jadi bermula dari ide misalnya atau bermula dari pertanyaan, bisa nggak ya saya tampilkan ini variabel dependen sama independen dalam satu tampilan, misalnya gitu. Bermula dari pertanyaan itu, pertanyaan kreatif. Kemudian dari kita sudah punya bekal sebelumnya, oh saya udah pernah bikin misalnya bar diagram gitu, ya. Kemudian saya juga udah pernah bikin histogram ya, histogram. Terus kemudian juga kita udah pernah bikin gradasi warna. Mungkin itu coba di-combine gitu. Ya. Jadi pertanyaan kreatif itu dari situ. Oke, nah sekarang coba diagramnya kita histogram. Ya. Histogram. Kemudian coba ini kita apply dulu. Kita lihat dulu ya hasilnya. Belum ya. Nah, diagram diare kopi ini kita jadikan dia single symbol ya. Jadi untuk yang simbologi ini jangan categorize, tapi single symbol ya. Jadi warnanya 1. Apply ya.
Ini matiin dulu deh biar nggak bingung ya. Warnanya bebas. Bebas. Yang penting dia single simbol ya. Single simbol. Nah, kemudian klik kanan, tadi ulang ya, properties. Diagram ya. Diagram. Nah, atributnya oh ya, lupa. Ini dihapus dulu. Yes ya. Nah, histogram kita masuk ke atribut yang mau kita tampilkan itu adalah diare. Jadi diarenya kita ke kanankan ya. Ini diare kita ke kanankan begini ya. Nah, kemudian misalnya kita ganti warnanya jadi warna merah ya. Misalnya supaya gini ya. Oke. Next, apply. Nah, kemudian jangan dulu apply. Rendering ya, udah. Kemudian bar width-nya mungkin jangan usah terlalu lebar ya. Ini bar spacing-nya nggak usah ya, 0 aja. Karena cuma ada satu bar. Bar width-nya ini kita atur mungkin 3 ya. 3. Kemudian size ya. Ini kita biarkan dulu aja, nanti kita coba dulu ya. Nah, maximum value-nya kita find dulu ya, atribut dari di array ya. Kita maximum value-nya berapa? Nah, kita find dulu. Jadi kita select di array yang mau kita tampilkan, kemudian nilai maksimumnya berapa? Karena nanti nilai yang lain itu akan benchmarknya ke situ, akan mengacu ke situ. Ya. Nilai maksimum. Jadi kalau misalnya 5.500 segini, kalau 2.000 berarti setengahnya. Gitu ya. Oke, apply. Nah, oke. Nah, ini coba bar length-nya coba dibikin 10 ya. Coba kita coba dulu. Nah, jadi dia udah kelihatan. Coba kalau misalnya kita bar length-nya kita bikin 15. Nah, jadi lebih kelihatan. Pak, itu kalau media itu berapa? Nah, ini bar length ini menentukan ini ya panjangnya ya. Jadi kalau kita semakin dipanjangkan maka semakin kelihatan variasinya ya. Kalau misalnya coba 20, kayak gimana 20 tuh apply. Ya, misalnya gini. Yang penting jangan sampai melebihi wilayahnya. Oke. Nama kecamatan dihilangkan ya. Nama kecamatan dihilangkan karena nanti akan muncul dari yang dari yang keluarga miskin. Oke, nama kecamatan dihilangkan ya. Nggak muncul juga Pak pas keluarga miskin. Oke, ini tar dulu, sabar. Ini labelnya kita matikan dulu labelnya ya. Labelnya no label. Ya, kayak gini. Kemudian simbologi warnanya pun kita bikin dia tidak ada warna, no brush. Kemudian line juga dibikin no pen. Jadi benar-benar transparan ya. Jadi warnanya dibikin no brush. Kemudian stroke stylenya dibikin no pen ya. No pen itu artinya dia tidak ada baris batasnya. Apply. Nah, jadi gini aja. No brush sama no pen. No pen itu garis. Style garis. No. Ulang ya. Nih. Klik kanan, properties.
simple fill-nya, yang fill style-nya no brush, kemudian yang stroke style-nya no pen. Oke. Nah sekarang ini kenapa tulisannya menjadi merah padahal tadi hitam? Karena dia bertabrakan dengan bar ini posisinya. Tadi kan warnanya hitam ya. Coba nih kita lihat nih. Kalau ini saya off kan, dia hitam. Tapi kalau misalnya saya on kan, dia jadi merah. Ya kan? Nah, kenapa tulisannya menjadi merah? Karena tulisan ini bertabrakan posisinya dengan bar ini. Ya. Nah, ini berarti bar ini tulisannya itu kita kebawahkan. Jadi tulisannya di keluarga, kita klik keluarga miskin sekarang karena tulisan ini milik shapefile atau milik layer keluarga miskin. Nah, ini kita coba properties ya. Tulisannya kita turunkan properties. Kemudian label ya, label, kemudian kita masuk ke placement. Nah, kita pilih yang offset from centroid supaya kita bisa atur. Nah, kita offset from centroid ya. Kemudian kita pilih yang bawah nih. Nah, sekarang kita geser tulisannya ke bawah. Kalau ke bawah, kita tulisnya adalah ini kan sumbu X, sumbu Y. Berarti kita turun terhadap sumbu Y itu ya. Turun itu kan Y. Nah, berarti ini kita tulis misalnya 3. Coba 3 turun nggak? Nah, dia turun kan? Kemudian gitu ya. Misalnya kalau 4. Oke. Nah, sekarang coba kita nyalakan. Sekarang kita coba nyalakan diarenya. Nah, yang warna hitam ini artinya dia tidak apa? Tidak bertabrakan. Oke, coba kita berarti ini nama kecamatannya kita turunin lagi. Properties, label. Kemudian diturunin lagi ya, misalnya jadi 8. 9. Nggak kelihatan. 9 ya, oke 9. Coba 10. Ada yang keluar, ada yang keluar, Sembilan. Nah, label ini kita bisa atur juga ininya apa? Dia degree-nya. Maksudnya degree ya? Apa ya? Bukan degree. Oke, kita apply dulu aja ya. Oke. Nah, sekarang ini coba yang keluarga miskin. Salah ya, keluarga miskinnya ini. Keluarga miskin, oh salah. Nah, sekarang yang keluarga miskin ya, yang kita, sorry tadi salah.
Kue kemiskinan kita turunin. Placement, offset, bawah, kemudian ini bilang ya. Oke. Yang kopi. Nah, ini kalau misalnya kita mau pindahkan nih bisa pakai tombol ini ya. Nah, ini tombol A, B, C, kemudian ada tanda panah, ini bisa kita pindahkan. Oh ya. Coba kita geser lagi mungkin ya. Geser ke samping kanannya kali ya. Ya. Di sampingnya kali ya, di sampingnya. X-nya ya. Jadi coba 6. 4, 3. Ya masih mending lah ya. Jadi di sampingnya. Coba 2. Ini ya, atau 1 ya, coba 1. Jadi ditaruh di sampingnya ya, di sampingnya. Samping kiri. Di samping kanan, sorry, di samping kanan. Offsetnya 1. Oh, kalau 1 dia merah. Oke, jadi gini ya. Ini yang ini, pakai ini. Kemudian offsetnya 2. Jadi 2 di sebelah kanannya. Batu ceper saya keluar. Oke, ini coba di ini dulu ya. Coba saya keliling nanti.
Ya. Jadi menentukan ini kalau misalnya fontnya terlalu bisa saja karena fontnya terlalu besar ya. Jadi nanti fontnya bisa dikecilkan gitu ya. Teksnya fontnya dikecilkan gitu. Tapi kalau saya ini ukuran 10 aman nih ya. Nah kemudian juga nih lebar barnya kan ini kan tadi 3 ya. Ini bisa diatur 2, 1 gitu ya. Nah tapi ini kalau ini masih oke lah gitu ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan bolak-balik ya, nggak bisa sekali jadi langsung bagus gitu ya, kayak gitu. Terus kemudian oke, saya review lagi ulang ya. Jadi misalnya ini label untuk yang nama-nama kecamatan ya, labelnya. Nah labelnya ini kalau misalnya nggak muncul, pertama misalnya bisa dikecilin di teks ya, dikecilin fontnya gitu. Kemudian colornya warna hitam ya, karena hitam itu identik dengan daratan itu tanah itu kan hitam ya, jadi harus warna hitam, jangan warna yang lain gitu. Kemudian kalau misalnya masih belum muncul juga setelah dikecilkan fontnya, ukurannya, mungkin di placementnya, penempatannya ya. Jadi dia nggak muncul tuh mungkin karena dia tabrakan dengan bar ini gitu ya. Jadi bar ini memang sudah diatur posisinya di tengah ya. Jadi kalau begitu berarti ini font ini atau tulisan ini harus mengalah agak ke pinggir gitu. Nah jadi di placement ini kita kita atur misalnya offset from centroid ya. Kemudian nanti kita ada ini kan seperti apa nih ya, 8 mata angin ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat, ini tenggara, ini timur laut, ini barat laut, ini barat daya, kan begitu ya. Nah posisikan tulisan kita misalnya di kuadran timur, di arah timur. Jadi ini adalah senternya. Kemudian kita pilih yang agak samping kanannya gitu di sini. Ya. Kemudian offsetnya adalah kita pakai yang X saja, nggak perlu yang Y-nya. Kalau Y-nya dipakai, nanti akan tulisannya begini. Ya, kalau misalnya Y ini kan ada offset X sama Y, ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kalau ini Y-nya kita pakai, kita akan tampilannya nanti akan begini, akan nyerong gitu ya. Karena dia menghitungkan Y-nya juga gitu, Y-nya turun 10, ya kan? X-nya geser 2, jadi dia kayak diagonal gitu. Jadi makanya ini Y-nya nggak perlu kita, cukup aja X-nya ya. Jadi dia cuma geser ke samping aja gitu. Ya. Nah kalau misalnya seperti ini masih informatif sih menurut saya. Masih orang ngerti gitu. Oh ini kecamatan Batu Ceper, ini kecamatan Neglasari. Meskipun memang ini agak geser sih ya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi secara umum semuanya itu masih dalam pemahaman lah. Oh ini adalah kecamatan ini gitu. Ya. Itu ya dari barnya, dari lokasi tulisannya. Nah kalau kita lihat dari sisi barnya ya, atau dari sisi histogramnya, berarti kita buka yang diare ini. Coba kita lihat nih. Nah di diagram ya, diagram. Nah yang perlu diperhatikan adalah pertama harus dari awal dulu nih ya. Jadi ketika kita masuk ke histogram, ini yang pertama itu adalah pilihan attributes ya. Apa yang mau kita tampilkan di datanya ya, diare ke kanan kan gitu, kemudian diubah warnanya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah rendering ini kaitannya sama berapa lebar nih width-nya gitu. Kalau ini kan 3, bisa nggak kita bikin 5? Ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau terlalu lebar juga nanti menggeser tulisannya gitu ya. Jadi ini tidak ada rumus pasti ya. Ini adalah kepantasan atau bagus nggak ya gitu, lebih ke situ ya. Jadi memang harus kita atur. Jadi nggak melulu harus 3, bisa aja 2 ya, bisa aja 4 gitu ya, tergantung dari area kita gitu ya. Nah ini adalah seperti ini ya, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian masuk ke size ya, size. Nah ini jangan lupa size di sini ini harus
kita pilih dulu atributnya apa, kemudian kita cari nilai maksimumnya. Tadi ada yang nggak muncul gambarnya karena nilai maksimumnya belum dicari. Jadi nilai maksimum itu adalah sebagai patokan maksimal. Kalau misalnya segini 5.000, berarti segini setengah itu berarti 2.500, kira-kira gitu. Ya. Jadi nilai maksimum itu dicari dari yang nilai yang paling besarnya gitu. Nah, kemudian bar length ini juga menentukan ya, masih visible nggak. Kalau misalnya cuma 5, kalau cuma 5 begini terlalu pendek, nggak kelihatan variasinya. Ini sama ini nggak kelihatan bedanya kan gitu. Jadi harus diperlebar, misalnya jadi 20, diperpanjang ya. Nah, baru setelah ini baru kelihatan tuh bedanya. Oh, ternyata bedanya jauh ya gitu. Tapi lagi-lagi ini tidak ada rumusnya, tidak ada patokannya. Balik lagi ke kepantasan. Pantas nggak ya gitu ya. Kalau misalnya 20 nanti nabrak nih keluar wilayah kan gitu. Ya. Jadi selama kita bisa melihat variasi, selama itu pula lah itu cukup gitu ya. Kalau tadi kan cuma 5, nggak kelihatan variasinya, coba. Ya, kurang kelihatan variasinya gitu. Tapi kalau dengan kita membesarkan ini menjadi 20, menjadi kelihatan. Gitu ya. Oke. Jadi itu, nah kemudian placement juga sebenarnya dia bisa diatur ya, tapi baiknya memang dia di tengah overcentroid. Jadi grafik, jadi bar ini di tengah-tengah gitu ya. Baiknya begitu ya, karena dia variabel utamanya. Oke, kalau udah jadi apply, oke, gitu. Nah, gimana kita menganalisisnya? Ya, ini adalah yang merah ini adalah diare. Kemudian yang warna yang warna biru ini adalah keluarga miskin. Ya. Di sini diarenya rendah, keluarga miskin masuk kategori sedang, gitu ya. Coba kita lihat nih, yang diarenya, yang keluarga miskinnya tinggi, diarenya juga lumayan tinggi gitu, ya. Tapi lebih tinggi Cipondo, gitu ya, meskipun dia sedang, gitu. Nah sebenarnya nih kalau misalnya kita uji statistik ini tidak terlalu kayaknya sih, feeling saya hubungannya nggak terlalu kuat gitu ya. Mungkin di bawah kan kalau yang kuat itu kan di atas 0,75 ya. Kalau misalnya di bawah 0,5 di bawah itu ya R-nya itu berarti dia hubungannya lemah gitu. Jadi sebetulnya nih kayaknya nih masih ada variabel lain yang lebih berpengaruh sebenarnya ya. Jadi nggak semata-mata miskin ya, tapi ada variabel lain mungkin yang lebih berpengaruh terhadap diare ya. Jadi ini kalau di sini kelihatan tidak sejelas ini ya. Ini kan jelas banget ya bahwa yang warnanya gelap ini pendek-pendek ya, barnya gitu ya. Tapi yang ini yang warnanya terang ini tinggi-tinggi gitu ya. Kalau ini kan jelas banget. Nah, tapi kalau yang di sini kurang begitu kelihatan polanya. Karena mungkin ada variabel lain yang lebih berpengaruh. Gitu. Oke, nah kita coba bikin layout lagi ya dari sini. Oke. Jadi kita punya banyak layout nih, ya. Kita bikin layout lagi. Masuk ke project layout manager, kemudian peta 3 kerawanan diare ini kita duplicate ya, duplicate 4 peta korelasi antara diare dan keluarga miskin. Oh. Ulang kok ini. Diare
keluarga miskin. Oke. Nah ini kayak sama ya. Jadi ini diklik di petanya, kemudian lock kuncinya dibuka. Gitu. Kemudian dikunci lagi. Jadi begitu dibuka langsung dikunci ya. Menghindari lupa. Ingat, bencana dimulai dari kita lupa mengunci. Quote hari ini adalah itu. Bencana dimulai atau terjadi ketika kita lupa mengunci. Ya. Nah, kemudian ini keterangannya diganti dulu ya, auto update. Ya. Kemudian ini bisa kita hapus ya. Yang diare jangan ya, diare kopi jangan, yang keluarga miskin bisa dihapus. Kemudian kerawanan diare dihapus. Ini juga dihapus. Keluarga miskin, diare, pneumonia diare dihapus ya. Nah, ini. Nah, diare kopi ini kita bisa kasih nama ya, kita rename jumlah kasus diare. Atau nggak usah ya, ulang-ulang. Ini dihapus aja nih. Ini dinaikin ke atas ini. Sebentar. Atau dihapus aja deh, nggak usah pakai. Nggak usah pakai. Begini aja. Kemudian nanti diarenya diganti menjadi oke. Nah, dihapus. Ini ada jeda ya. Nah, gitulah ya. Ini kalau misalnya terlalu besar, kita bisa fontnya kita kecilkan ya. Fontnya kita kecilkan. Title fontnya 11 ya. Kemudian grup fontnya 11. Subgroup 11. Item fontnya 11. Nah, gitu. Oke. Kemudian judulnya kita ganti menjadi apa namanya? Peta korelasi. Diare gitu ya.
Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya polanya ya. Jadi ini diare rendah, keluarga miskinnya tinggi, jumlah keluarga miskin tinggi. Di sini diarenya tinggi, keluarga miskinnya rendah, ya, lumayan tinggi nih. Jadi nggak ada pola sih sebenarnya, kurang ada polanya gitu. Nah, ini kalau misalnya mau mengetahui seberapa besar korelasinya, baru kita uji statistik. Ya, apakah misalnya signifikan, ya, korelasi antara diare dengan keluarga miskin, p-value-nya misalnya apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Ya. Kemudian R-nya berapa? Kalau misalnya signifikan, R-nya berapa? Apakah 0,2, 0,3? Kalau 0,2, 0,3 berarti di bawah 0,5 berarti lemah sebenarnya korelasinya. Gitu. Ini bisa kita raw data ini nanti bisa dianalisis ya. Jadi dengan kita punya raw data ini sebenarnya dianalisis dari sini. Ya, raw data ini pneumonia diare dikaitkan sama keluarga miskin gitu ya. Bukan klasifikasinya ya, tapi jumlahnya gitu. Jumlah keluarga miskinnya. Ya, kalau misalnya mau kategorik berarti menggunakan chi-square ya. Kayak itu. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi bikin peta. Sekarang kita bikin petanya yang ini, yang ini dimatiin dulu ya. Nah, ini dimatiin dulu. Nah, kita bikin petanya adalah pneumonia atau ini ya. Nah, ini adalah pneumonia dengan diare. Ya. Oke. Balik lagi sini, project layout manager. Pneumonia dan diare yang buffer, yang lingkaran bukan buffer, pie chart ya. Kan ada dua tuh kita bikin ya, yang pakai histogram ini sama sekarang kita coba pakai yang pie. Nah, ini buka project layout manager, kemudian duplicate 5. Sekarang peta apa? Peta pneumonia. Enggak, bukan korelasi ini. Ya, karena sama-sama variable dependent. Peta pneumonia dan diare. Oke. Ya. Sekali lagi klik di petanya, kemudian lognya dibuka, terus kemudian langsung di log lagi, ya. Kemudian keterangannya diganti auto update ya. Nah, di auto update dinyalakan, kemudian dimatikan lagi untuk bisa mengedit. Nah, ini yang diare ini kita hapus. Ini juga dihapus. Semua dihapus ya, kecuali yang pneumonia balita dan diare. Yang ini ya. Insert dihapus juga. Oke. Nah, ini dihapus ya. Keterangan pneumonia diare. Ini ya, nanti ini. Pneumonia and diare kopinya kita ganti menjadi jumlah kasus ya.
jumlah kasus. Nah, kemudian ini BLT-nya kita ganti menjadi pneumonia balita. Diarenya udah betul sih, tapi kita ganti supaya dia tidak kapital semua. Oke, diare balita ya. Oke. Oh, sorry. Jumlah kasusnya kita ganti menjadi ini aja ya. Wilayah kecamatan. Ya, jadi supaya warna abu-abu ini ada penjelasannya wilayah kecamatan. Ini pneumonia balita sama diare balita. Gitu ya. Oke. Dah. Judulnya belum. Judulnya adalah peta diare, peta pneumonia ya. Pneumonia balita dan diare, peta pneumonia dan diare balita. Pneumonia balita dan diare balita. Ya, jadi sekarang kita sudah punya 5 layout peta. Ya. Langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah selesai layouting, semua peta tematik sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita exporting. Kita ekspor ke format JPEG. Ya. Sebenarnya gini kan bisa print screen ya. Tapi jelek. Ya, dan pecah. Jadi ini kita ekspor ya. Export as image namanya. Ulang ya. Layout, export as image. Jadi kalau sudah semua tahapan layout itu sudah selesai, sudah beres, semua peta sudah kita layout, sudah jadi layoutnya. Jadi tadi kita sudah bikin 5 peta tematik. Ya. Nah, kemudian kita ingin finishing, ya, supaya nanti bisa kita gunakan misalnya sebagai di dalam narasi tulisan kita mau ngambil peta nih, formatnya JPEG, atau misalnya mau kita print, bisa juga formatnya langsung jadi PDF, ya, biar nggak pecah, ya. Jadi PDF itu kalau misalnya kita mau print ya, jadi misalnya nanti di tulisan kita nih lampirannya mau kita masukkan peta-peta kita yang lebih besar, karena mungkin kalau di dalam tulisan itu kan kecil ukurannya. Nah, supaya bisa full A4 gitu ya, maka kita print dalam format PDF. PDF di print maksud saya. PDF-nya di print, PDF dulu kita ekspor ke PDF, habis itu kita print. Gitu. Ya. Jadi selain kita punya gambar di dalam tulisan, kita juga punya lampiran, misalnya gitu. Oke, misalnya export as image ya, ini contoh ini, jadi bisa dua ya. Kalau PDF itu adalah untuk print, kalau image itu adalah untuk kita selipkan di dalam tulisan. Ya. Nah, misalnya kita mau selipkan di dalam tulisan atau kita mau selipkan di PowerPoint presentasi, ya. Export as image. Kemudian, nah ini kan masih dalam folder project ya, kita taruh di folder JPEG, save ya. Oke, nah ini export resolutionnya bisa digedein juga bisa ya, tapi ini saya rasa sih segini cukup ya. Kalau mau DPI yang dibesarkan juga boleh ya, misalnya 1000 DPI. Misalnya itu semakin dot per inch-nya makin banyak, maka gambar itu semakin tidak pecah.
DPI itu dot per inch. Jadi semakin banyak dot dalam satu ukuran inci itu, maka akan semakin. Oke, save ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang ke yang lain. Nih, peta diare juga sama ya. Export as image. Nah, kemudian save ya. Ini misalnya 3000 1000 juga ya, supaya gede lah. Oke, save. Oke, terus kemudian berikutnya adalah next ya. Peta keluarga miskin juga sama ya. Layout, export as image, save. Ini ya 1000 DPI-nya. Nah, ini juga apa ya? Kalau kita bikin beli mouse juga, kita lihat dulu DPI-nya berapa. Biasanya kalau mouse yang bagus itu DPI-nya itu tinggi ya, 1000 ke atas. Jadi istilahnya ininya gini aja. Kalau mouse ya dengan kita menggerakkan ini aja itu bisa langsung dari pojok ke pojok, berarti mouse-nya bagus. Tapi kalau misalnya kita harus begini-begini, nah, ya itu berarti mouse-nya nggak bagus. Jadi ya itu salah satu tips saya juga kalau beli mouse itu, saya cek dulu kalau misalnya dalam gerakan gini aja itu sudah bisa dari ujung ke ujung, berarti mouse-nya bagus. Tapi kalau mouse-nya begini-begini, berarti itu mouse-nya nggak bagus. Oke, tadi apa ya? Udah ya? Tadi mana ya? Oke, ini udah ya. Sekarang kita ke peta kerawanan, layout, export as image, save. Kemudian ini DPI-nya 1000 ya. Kemudian terakhir adalah yang nomor 4 tentang korelasi. 1000. Ya. Jadi nanti untuk ujian kurang lebih nanti harus sampai JPEG untuk UAS. Enggak. Nanti minggu depan, besok kita akan mereview materi yang akan diujikan. Jadi kalau bisa besok pada hadir ya. Jadi kurang yang besok kita praktekkan itu adalah yang akan nanti keluar di ujian. Ya. Kurang baik apa saya? Ujiannya persis seperti yang kita latihkan. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Misalkan itu PKN udah dibikin di di file yang lain Pak. Nah, saya mau copy buat file yang lain itu juga bisa nggak Pak? Maksudnya gimana? Jadi kalau peta ini kan peta tentang kerawanan. Nah, saya pengen bikin itu tuh di file save file yang lain gitu Pak. Jadi peta yang ini di copy ke file yang lain itu bisa? Bisa. Template. Jadikan template, save as template. Kalau ini template ini untuk intern project ini. Tapi kalau misalnya nanti kita mau gunakan ini untuk project kita yang lain bisa juga. Jadi save as template-nya di sini. Jadi layout templates. Jadi nanti kita buka ini. Jadi kalau ini kan tadi hanya untuk yang intern project kita aja template-nya. Nah ternyata template ini bisa diekspor juga untuk project yang lain. Nanti kita tinggal buka project, tinggal buka template-nya aja. Jadi nanti misalnya di project lain nih kita open nih kan export save as template ya. Nanti kita bisa buka di sininya. Iya di layout manager ya.
Mana tadi? Open, cancel. Save dulu ya, save dulu. Project open. Ini project ya. Bisa sih, tapi saya jarang pakai ya. Bisa sih biasanya. Oke, mungkin itu ya materi kita hari ini. Nah, JPEG-nya ada di sini ya. Jadi nanti JPEG-nya ini di sini nih. Mana ya? Ini dia. Nah, ini JPEG ya. Nah, JPEG ini nanti bisa di copy ke PowerPoint ya. Kayak gini. Ya. Nah, bisa ditampilkan di PowerPoint, bisa juga nanti bisa ditampilkan di tulisan. Jadi dia formatnya JPEG. Oke. Gitu ya. Kita akan mengakhiri kuliah kita lebih awal karena siang ini nanti kita akan ada yang remet ya. Jadi supaya teman-teman bisa persiapan juga bagi yang remet, mungkin kita bisa mulai remetnya lebih awal, jadi kita bisa pulang lebih cepat ya. Remetnya nggak banyak soalnya ya, jadi harapannya adalah 1,5 jam selesai ya. Satu jam. Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita agendanya penting ya. Agendanya adalah untuk mereview materi yang nanti akan keluar di ujian. Jadi harapannya teman-teman bisa hadir semua supaya kita bisa bisa mengasah, mengingat kembali materi yang sebelumnya yang nanti akan keluar di ujian gitu. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.